Sebelum panelis pertama dimulai, kami akan sedikit menginformasikan mengenai PT Tawada Graha sendiri. Bapak dan Ibu semuanya, PT Tawada Graha merupakan perusahaan yang bersertifikat ISO 9001 yang memulai bisnisnya pada tahun 1991. Jadi sudah cukup lama Tawada Graha bergerak di bidang NDT. PT Tawada Graha mempunyai kantor pusat di Jakarta, tepatnya di kawasan Senayan, dan kami memiliki kantor cabang di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada memulai bisnisnya, PT Tawada Graha sudah mempunyai relasi di berbagai segmen atau di berbagai lini bisnisnya. Yang pertama ada di pemerintahan atau di edukasi, kita juga sudah menjalin kerjasama. Kemudian kita juga mempunyai relasi bisnis pada bidang jasa atau pada PJIT, perusahaan jasa inspeksi, kemudian di lab uji. Kemudian berikutnya kita juga sudah berrelasi atau sudah bekerja sama dengan energi dan sumber daya alam seperti pembangkit, perminyakan, tambang, dan kertas. Kemudian PT Tawada Graha selalu mengembangkan dan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer-nya, sehingga kami juga mengembangkan pada bisnis transportasi, jadi pada kendaraan, aviasi, marine, dan juga perkereta apian. Kemudian pada perusahaan-perusahaan logam, seperti produk logam, dan tentunya pada produk-produk konsumen, seperti pada produk makanan dan minuman, ataupun pada farmasi. Kemudian PT Tawada Graha memulai bisnis dari beberapa tim yang terkait dengan tim support di PT Tawada Graha. Saya informasikan sedikit mengenai tim dari PT Tawada Graha, yaitu yang pertama, tim kami adalah tim NDT dan RVI, kemudian ada tim analytical, kemudian ada tim microscope, dan tentunya ketiga tim ini selalu disupport dari berbagai tim, yaitu dari sales support, dari business support, dan juga tim service. PT Tawada Graha sangat konsekuen terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. PT Tawada Graha juga sangat peduli, kemudian memberikan solusi teknis tentunya yang terbaik untuk customer-nya, dan PT Tawada juga sudah terintegrasi dengan kualitas barang yang dijual, serta yang terpenting PT Tawada Graha mempunyai after sales yang terbaik, yaitu dengan memberikan pelayanan purna jual, dan kami sendiri mempunyai tim servis tersendiri terkait barang-barang yang kami supply. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, sedikit mengenai informasi dari Tawada Graha. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sedikit yang mengetahui dari PT Tawada Graha. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan lanjut dengan panelis pertama, yaitu Bapak Ahmad, dan Bapak Amar akan langsung menyampaikan mengenai materinya terkait dengan remote visual inspection. Silakan Pak Amar. Ya, terima kasih banyak Pak Kinkin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharing mengenai remote visual inspection. Kita fokuskan pada alat Olympus Eplex G-Lite. Remote visual inspection adalah proses inspeksi dengan metode visual yang dibantu dengan sebuah alat bantu. Keterbatasan kemampuan visual manusia pada proses inspeksi menjadikan alat bantu visual sangat dibutuhkan, sehingga alat bantu visual yang proper dengan kualitas tinggi perlu untuk diperhatikan. Jenis-jenis equipment remote visual inspection adalah seperti borescope, fiberscope, dan juga videoscope. Nah, remote visual inspection ini termasuk dalam ruang lingkup non-destructive testing dan sudah juga didukung dengan beberapa standar-standar internasional sebagai panduannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan beberapa macam jenis alat remote visual inspection. Pada umumnya orang menganggap semua alat bantu remote visual inspection namanya adalah borescope. Nah, sebenarnya alat bantu remote visual inspection terbagi dari 3 jenis yang berbeda. Yang pertama adalah rigid borescope. Pada rigid borescope ini memiliki scope yang rigid atau kaku.
dengan proses inspeksi visual langsung dengan mata dengan cara mengkekernya. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah alat Remote Visual Inspection Fiber Scope. Tipe ini hampir sama dengan rigid borescope. Yang membedakannya adalah scope yang dimilikinya bersifat fleksibel dengan kemampuan angulasi dua arah di ujung scope-nya. Jadi yang membedakan dengan rigid borescope pada fiber scope adalah scope-nya yang bersifat fleksibel. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah alat videoscope. Nah, pada alat videoscope ini adalah jenis teknologi yang paling terbaru dan tercanggih dengan proses penyimpanan data dan pengolahan data secara digital, sehingga menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Kita akan coba fokus ke dalam tipe videoscope. Nah, dalam Olympus sendiri, kita punya 3 jenis videoscope yang Olympus miliki. Yang pertama adalah Olympus Eplex G-Lite, yang nantinya akan kita bahas secara lebih dalam. Nah, overview-nya adalah ketika Eplex G-Lite ini adalah ringan dengan desain dari Eplex G-Lite yang memudahkan untuk mobilisasi dan pengoperasiannya. Selanjutnya di tipe middle-nya Olympus punya Olympus Eplex GT GX. Nah, pada Olympus Eplex GT GX ini, fitur yang kita unggulkan adalah kemampuan dari interchangeable scope dari Eplex GT GX yang memudahkan kita nantinya ketika kita membutuhkan ukuran panjang ataupun diameter scoop yang berbeda, sehingga kita hanya perlu mengganti scoop unitnya saja. Untuk selanjutnya ada tipe tertinggi dari videoscope dalam Olympus adalah Olympus Eplex NX. Nah, pada Olympus Eplex NX, fitur yang diunggulkan dalam alat ini adalah 3D measurement dari Eplex NX, yang akan juga membantu kita dalam keakurasian hasil visual dan pengukuran dari setiap inspeksi yang kita lakukan. Dengan fitur 3D ini akan menghasilkan gambar yang lebih tajam dan juga fitur pengukuran measurement yang akurat. Sehingga ketika kita membutuhkan tidak hanya hasil yang kualitas yang tinggi, tapi juga kemampuan dari fitur measurement yang terbaik. Nah, kita akan tawarkan dengan Olympus Eplex NX. Nah, untuk selanjutnya kita coba akan lebih bahas mendalam dari Olympus Eplex G-Lite. Dari beberapa fitur, kita kunci beberapa fitur yang perlu diperhatikan dalam Olympus Eplex G-Lite. Yang pertama, berat dari Eplex G-Lite ini hanya 1,153 kg. Nah, jadi sehingga sangat ringan dan memudahkan kita untuk mobilisasi ketika kita lakukan inspeksi di lapangan. Nah, Eplex G-Lite ini juga memiliki layar touchscreen LCD 4,3 inch hingga sangat memudahkan kita nantinya dalam kita melakukan pengoperasiannya. Dan juga fitur yang tak kalah penting dari Olympus Eplex G-Lite, kita juga support untuk live streaming, sehingga nantinya ketika kita melakukan inspeksi, kita juga bisa melakukan supervisi dengan lebih dari 1 orang. Seperti itu. Ada juga beberapa fitur yang perlu diperhatikan di Eplex G-Lite seperti measurement, ada juga fitur True Fill, military standard, IP65, serta taper flex yang nantinya akan saya coba jelaskan lebih detail di slide berikut. Nah, yang pertama kita coba bahas tentang fitur True Fill. Nah, dalam teknologi True Fill dari Olympus memberikan kemudahan dalam pengoperasian untuk angulasi dari scoop tip adapternya pada saat proses inspeksi. Dengan teknologi yang eksklusif dan penyetelan yang presisi untuk memfasilitasi gerakan tekuk yang responsif dan juga pencapaian sesuai target dengan optimal. Nah, dengan fitur ini kita juga akan mempermudah kita dalam proses nantinya kita inspeksi di lapangan seperti itu. Dan fitur selanjutnya adalah taper flex. Dalam fitur ini mengkombinasikan kemampuan pergerakan scoop antara ketangguhan dan juga fleksibilitasnya untuk memudahkan mencapai target area yang kita tentukan. Nah, ketangguhan scoop didapat dari material tungsten pada scoop membuat umur pakai yang lebih panjang. Jadi tidak hanya fleksibel, tapi kekuatan juga kita perhatikan dengan material tungsten pada scoop unitnya atau belalainya itu. Nah, selanjutnya yang fitur yang tidak kalah penting adalah
dalam software dari Iplexilab ini kita punya fitur wider dari Olympus yang membantu dalam mengurangi noise pada area gelap pada saat kita melakukan inspeksi. Juga teknologi pulsar peak yang berguna dalam mengoptimalisasi hasil gambar dengan menyesuaikan pencahayaan exposure dan gain dengan otomatis pada objek. Jadi untuk mendapatkan nantinya hasil yang maksimal dan kualitas yang tinggi, fitur-fitur ini sangat penting pada Olympus, sehingga Olympus cukup unggul dalam kualitas hasil pengambilan gambar yang kita lakukan pada alat Iplexilab. Nah, selain fitur-fitur tersebut yang tadi saya sudah sampaikan, kita juga tidak kalah perhatikan pada ketangguhan dari alat ini. Alat Olympus Iplexilab sudah tersertifikasi untuk military standard. Beberapa tes yang sudah dilakukan adalah seperti vibration test, shock test, water test, humidity test, salt fog, salt and gas, icing dan freezing rain, explosive atmosphere, dan EM interface. Jadi cukup tangguh, alat kita sudah teruji cukup tangguh dan juga kita juga sudah certified untuk IP65 yaitu tahan debu dan tahan cipratan air. Jadi ketika kita lakukan di lapangan, alat ini cukup tangguh sehingga nantinya akan memperpanjang umur pakai dari alat ini. Jadi sehingga alat ini tidak mudah rusak dan tidak ringkih seperti itu. Jadi tidak usah diragukan mengenai ketangguhan dari alat Olympus. Nah, selanjutnya ini adalah fitur yang sangat kita unggulkan di Olympus, yaitu live streaming. Nah, jadi ketika nantinya operator melakukan inspeksi, kemungkinan mungkin di area-area yang sempit dan sulit terjangkau oleh 2 orang, sehingga kita bisa melakukan supervisi dengan koneksi Wi-Fi di iPad atau iPhone. Jadi konfigurasinya adalah dengan Iplexilab dengan ditambahkan dongle Wi-Fi di dalamnya, kemudian kita perlu install aplikasi Olympus Image Share di iPad atau iPhone. Untuk sementara ini Olympus hanya support di iPad atau iPhone, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya Olympus terus mengembangkan teknologinya hingga juga support nantinya di teknologi software Android seperti itu. Nah, fitur ini juga sangat membantu kita nantinya ketika kita melakukan supervisi, kita juga bisa dapat melakukan pengambilan gambar ataupun pengambilan video tersendiri dari iPad atau iPhone yang terkoneksi dengan alat. Sehingga kita punya data backup selain di alat, tapi juga di iPad atau iPhone yang kita miliki, seperti itu. Jadi fitur ini sangat-sangat membantu kita nantinya ketika kita melakukan inspeksi di lapangan. Nah, selain itu kita juga punya light source, kemampuan interchangeable light source yang sangat mudah. Jadi light source yang kita miliki, kita punya 3 jenis light source yang berbeda dengan fungsi masing-masingnya. Yang pertama mungkin light source yang basic yaitu adalah LED white light yang basic. Jadi yang pencahayaannya hanya LED itu sudah include setiap pembelian alat. Nah, kemudian kita juga punya light source dengan jenis ultraviolet. Nah, untuk light source ultraviolet ini biasanya kita membantu kita untuk saat kita masih melakukan proses metode penetran fluorescence. Mungkin ketika kita melakukan penetran itu di area-area yang sulit kita jangkau oleh mata, kita bisa membantu kita dengan light source ini menggunakan alat videoscope Iplexilab. Nah, nantinya hasil yang didapat pun langsung dengan digital di-capture dari alat Iplexilab. Setelah itu kita juga punya light source infrared. Nah, biasanya light source infrared ini dipakai untuk di ruangan gelap. Nah, umumnya kebanyakan dipakai di di kepolisian untuk program atau proses intelijensi seperti itu. Dan proses copot pasang dari laser itu sangat mudah, hanya membuka 4 baut yang terdapat pada alat Iplexilab. Nah, selanjutnya fitur yang tidak kalah menarik. Nah, fitur measurement, kita punya fitur measurement yang sudah include
fitur basic dari alat IPREX G-Lite. Namanya adalah fitur Scalar Measurement. Saya akan coba sekalian tampilkan videonya. Nah, jadi fitur ini adalah fitur untuk kita melakukan pengukuran. Nah, ketika kita menggunakan fitur ini, Scalar Measurement, kita jadikan salah satu benda, kita jadikan acuan. Nah, di sini kita lagi proses penarikan garis sebagai reference. Nah, referensi ini adalah sebagai contohnya adalah ujung baut yang kita ketahui, misalkan di ukuran tadi tersebut 3 mili. Nah, itu jadikan acuannya untuk kita melakukan pengukuran di tempat lain atau di posisi lain yang kita tentukan. Nah, jadi sebenarnya fitur ini sangat membantu kita dalam kita nantinya melakukan pengukuran. Jadi kita sudah dapat informasi langsung. Nah, fitur ini juga sudah include dalam alat IPREX G-Lite, fitur basic. Sangat bantu kita untuk kita melakukan informasi yang lebih cepat ketika kita mau melakukan pengukuran pada saat kita proses inspeksi. Itu. Selanjutnya, kita punya fitur stereo measurement. Nah, fitur stereo measurement ini adalah opsional. Ketika memang dibutuhkan, kita bisa tambahkan fitur stereo measurement ini. Jadi fitur stereo measurement ini sebenarnya ada 4 jenis fitur pengukuran yang berbeda. Yang pertama ada distance, ada point to line, ada depth, dan ada area. Ya, jadi fitur pengukuran ini saya contohnya adalah di video adalah fitur pengukuran depth. Nah, ketika kita lakukan inspeksi dan kita menemukan sesuatu dan ingin mengukur kedalamannya, kita dapat mengukurnya dengan menaruh 3 titik point reference. Kemudian kita dapat menentukan lokasi pengukuran yang kita inginkan. Nah, contohnya ini adalah akhirnya kita dapat hasil pengukurannya adalah 0,92. Nah, jadi fitur measurement ini kita tidak hanya pada alat videoskop ini tidak hanya kita mendapatkan gambar ataupun video, tapi kita dapatkan informasi yang lebih, yaitu kita dapat melakukan pengukuran dalam gambar yang kita ambil pada saat inspeksi. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba bahas tentang pada aplikasi alat ini di power gen. Nah, pada pembangkit listrik uap, biasanya area yang biasanya dicek melakukan alat remote visual inspection adalah pada generator, pada kondenser, dan juga pada boiler. Dan kemudian pada pembangkit listrik gas turbine, biasanya yang area-area yang dapat kita lakukan inspeksi menggunakan alat remote visual inspection adalah pada combustion chamber, pada kompresor dan juga gas turbine, dan juga pada generator. Selanjutnya, biasanya pembangkit listrik tenaga air juga kita bisa dapat melakukan inspeksi remote visual inspection umumnya pada area-area seperti generator, pada casing turbin. Biasanya melakukan proses remote visual inspection pada pembangkit ini adalah ketika pembangkit pada saat melakukan shutdown, ketika turbinnya sudah tidak terisi air. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin saya akan coba bahas beberapa equipment apa saja yang biasanya bisa kita lakukan inspeksi menggunakan alat remote visual inspection pada dunia oil and gas dan petrochemical. Ada beberapa equipment seperti ada pada pipa, pada boiler, pada heat exchangers, pada turbin, pada vessel, dan pada valve. Nah, pada part-part ini seperti di pipa biasanya banyak area-area seperti join atau elbow, juga pada boiler, pada tube dan headersnya juga kita melakukan inspeksi. Di heat exchanger biasa di tube interiornya, di tubing-tubingnya. Di turbin biasanya ya kita inspeksi pada blades-nya, pada combustion chambers-nya juga. Kalau equipment pada vessel juga biasanya di internal pipe dan vessel bottoms-nya kita lakukan inspeksi visual, dan juga valve pastinya kita melakukan inspeksi juga connection-nya. Beberapa defect juga yang umumnya ya seperti crack ataupun slack. Kita juga perlu tahu
kondisi pada equipment tersebut, visualisasinya seperti apa, jadi kita perlu bantuan alat remote visual inspection. Nah, beberapa defect juga pada equipment seperti scale, ada pinhole, ada crack, ada wastage, ada poor welding, ada poor lining. Nah, biasanya ini adalah indication defect yang umumnya kita temukan pada equipment yang tadi saya sudah bahas. Nah, biasanya di sini juga kita ada rekomendasi untuk hasil dari defect yang kita temukan. Seperti misalnya di scale kita harus melakukan pembersihan, atau misalnya kita ada temukan crack, kita harus melakukan pergantian atau repair juga. Ketika juga kita temukan poor welding, kita juga harus melakukan welding ulang seperti itu. Nah, kita juga biasanya juga bisa lakukan kita juga bisa dapat lakukan remote visual inspection. Kita melakukan metode pengecekan secara visual dengan alat remote visual inspection pada gas station, biasanya di tangki pom bensin seperti itu ya. Biasanya ada di pendam di bawah tanah. Kita bisa lakukan inspeksi kondisi dari tangki, apakah masih baik atau enggak. Kita perlu juga tampilan visualnya. Ada juga biasa kita pengecekan pada truk tangki yang biasa diisi minyak ataupun bahan kimia. Kita perlu juga melakukan inspeksi pada tangki tersebut ketika kondisi dalamnya, kita perlu tahu kondisi dalamnya apakah masih baik, pada hasil layak atau enggak, karena ketika kondisinya tidak layak akan juga membahayakan lingkungan juga seperti itu. Oke, mungkin itu kurang lebih dari saya mengenai materi untuk remote visual inspection, khususnya di Olympus Iplex Light. Mungkin selanjutnya akan kami kembalikan lagi ke Pak Kinkin selaku moderator. Silakan, Pak Kinkin. Terima kasih Pak Amar atas materinya, atas pemaparan presentasinya mengenai remote visual inspection. Bapak dan Ibu sekalian, panelis pertama sudah memaparkan materinya terkait dengan apa itu videoscope, apa itu remote visual inspection, kemudian tipe-tipenya dan sebagainya. Dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi wawasan yang baru buat kita semua yang hadir di sini, dan tentunya yang sudah mengetahui lebih jauh mengenai videoscope juga ini menjadi penambahan wawasannya. Sebelum Pak Agus mendemokan alat Iplex Light, kami sampaikan terlebih dahulu. Pertama, apabila nanti setelah demo dirasa menurut Bapak dan Ibu kurang ataupun masih ada beberapa pertanyaan ataupun ingin mendemokan langsung di perusahaan Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu menghubungi kami dan kami tentunya akan segera merespon mengenai permintaan Bapak dan Ibu, sehingga kami juga akan coba membantu memberikan solusi kira-kira alat apa yang lebih tepat di lapangan, disesuaikan dengan kondisi di lapangan di perusahaan dan Bapak dan Ibu. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kelihatannya Pak Agus sudah siap untuk mendemokan Iplex Light, yaitu dari brand Olympus. Untuk itu, Pak Agus, saya persilakan. Oke Pak, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk sesi demonya. Mungkin saya akan langsung share screen ke alatnya, untuk tampilannya seperti apa, dan nanti cara kerjanya seperti apa. Oke Pak, di sini saya jelaskan dulu. Ini untuk sebelah kiri ini adalah tampilan dari alatnya yang saya koneksikan dengan monitor ataupun laptop PC, dan ini untuk kamera yang nantinya akan mengetahui kegiatan apa saja ataupun seperti apa cara pengecekannya nanti saya akan.
Baik, ini untuk yang pertama, jadi ini untuk alatnya dari iPlex Gillette ini sendiri. Jadi sini sudah dilengkapi beberapa tombol. Ini untuk di sini ada tombol untuk angulasinya. Di sini untuk kita mengatur brightness. Di sini kita bisa lakukan zoom secara digital. Dan di sini juga ada tombol menu, melihat hasil, centering, dan juga untuk live. Ini juga ada tombol untuk melakukan, misalnya kita pilih menu. Dan di sini dengan tombol ini kita bisa memilih menu sesuai yang kita inginkan. Jadi bisa lewat tombol kursor ini ataupun bisa kita langsung pilih secara touchscreen. Seperti itu. Jadi iPlex Gillette ini dilengkapi juga beberapa port-port yang bisa dihubungkan ke perangkat seperti monitor. Contoh di sini saya menggunakan HDMI karena di sini konektor HDMI. Di sini juga ada di sebelah sini ada port untuk SD card untuk menyimpan gambar. Juga di sini ada untuk port mikrofon. Dan di sini ada port untuk dongle WiFi yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amar bahwa alat ini bisa kita lakukan share screen ke iPhone ataupun iPad. Dan di sini juga ada port untuk micro SD yang nantinya untuk fitur konstan video yang dimiliki oleh iPlex Gillette. Di sini untuk bagian belakang, di sini adalah light source ataupun sumber cahaya yang tadi sudah dijelaskan Pak Almar bahwa untuk alat iPlex Gillette ini bisa diganti-ganti. Untuk bawahannya memang untuk light source atau sumber cahayanya itu dalam bentuk LED, tapi misalkan ke depannya dari Bapak Ibu bisa nantinya ingin mengganti light source-nya sendiri, misalkan ingin untuk ke depannya ada kebutuhan untuk light source UV ataupun infrared, bisa diganti di bagian ini. Dan untuk cara penggantiannya sangat mudah dan itu tidak perlu dikirimkan ke kami. Jadi sifatnya plug and play, hanya dibuka saja. Nanti di sini ada 2 baut, dibuka dengan obeng, lalu bisa langsung diganti seperti itu, Pak. Dan ini alat ini juga bisa dihubungkan ataupun dikoneksikan dengan tripod. Ini tripodnya tambahan, Pak. Maksudnya bukan include setiap pembelian iPlex Gillette ini. Memang untuk iPlex Gillette ini disediakan untuk port kita koneksikan dengan tripod. Baik. Di sini untuk dari scope-nya. Di sini untuk yang kami gunakan adalah iPlex Gillette dengan panjang 2 meter, dengan diameter scope 4 mili. Ini saya akan coba lakukan angulasinya. Ini untuk angulasinya bisa 4 arah. Kita lakukan 4 arah. Dari sini bisa kita lakukan secara 360 derajat. Oke. Baik, di sini saya akan coba yang tadi sudah dibahas oleh Pak Amar bahwa alat ini bisa kita share screen dengan menggunakan iPhone ataupun iPad. Di sini saya menggunakan iPhone. Di sini yang terpenting adalah kita harus menginstal dulu untuk si aplikasinya, yaitu RPI Olympus. Setelah terinstall seperti ini, lalu kita langsung hubungkan, sangat mudah untuk koneksinya. Langsung kita hubungkan, kita aktifkan WiFi. Dan di sini saya akan coba lakukan juga. Caranya seperti apa? Di menu wireless mode ini, kita pilih connect. Dan di sini kita pastikan bahwa konektivitas untuk WiFi-nya sudah on.
Kita pilih on. Oke, dan untuk di perangkat iPhone atau iPad-nya dipastikan bahwa sudah terkoneksi ke iPlex. Oke, setelah seperti ini, kita bisa langsung masuk ke aplikasinya. Ya, dan sini kita bisa lakukan share screen. Dan ini live secara bersamaan sesuai dengan kegiatan inspektor di lapangan, dan kita bisa melakukan pemantauan ataupun melihat hasil inspeksinya itu secara live walaupun berbeda tempat dengan mengandalkan si fitur share screen ini, Pak. Dan di sini untuk di aplikasi ini juga kita bisa ambil gambar. Di sini ada menu ambil gambar. Ataupun di sini bisa kita lakukan freeze. Misalnya contoh kita lakukan freeze di sini, walaupun di alat sudah ataupun di belalainya kita lakukan gerak-gerak, dia tetap lakukan freeze. Dan juga bisa kita lakukan unfreeze, dan juga kita bisa lakukan ataupun melakukan penyimpanan video. Dan ini untuk mengenai kapasitas ataupun nanti memorinya itu menggunakan dari iPhone ataupun iPad yang digunakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akan kembalikan ke Pak Kinkin sebagai moderator. Bapak dan Ibu sekalian, di akhir sesi ini saya kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua Bapak dan Ibu yang menyempatkan hadir di sini, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua panelis, Pak Amar dan Pak Agus, dan mudah-mudahan kerjasama kita selama ini akan terus terjaga sehingga ini akan menjadi hubungan silaturahmi yang lebih baik lagi. Dan tentunya kami sebelum menutup acara ini, kami tetap akan merespon dari semua pertanyaan dan juga permintaan, yaitu terkait ada beberapa permintaan, yaitu mendemokan langsung ataupun kita melalui conference seperti ini lagi, terutama dengan bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang hadir di sini. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kembali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya acara webinar tanggal 25 Agustus 2020 berkaitan dengan materi artificial intelligence kami akhiri, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua, Pak. Terima kasih, Pak.